Teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi dari fungsi logika. Oke, jadi kita menggunakan Excel. Yang pertama kita pakai kertas kosong. Nah, langsung aja kita merge atau mengosongkan kolom tersebut. Ini ya teman-teman, merge. Kita tulis fungsi logika. Kita bold. Maaf, melek teman-teman. Kita bold. Terus kita warnai warna apa yang kita inginkan. Saya ini aja. Nah, cara supaya fungsi logika ini ketika kita ke bawahin dia itu tetap disematkan seperti disematkan, itu caranya kita cari di view. Ini dia freeze panels. Kita pencet freeze add selection. Nah, itu kita pencet enter aja, udah kita jadi jalan dia udah seperti disematkan. Kita coba. Nah, oke. Kita lanjut dari kemudian jenis-jenis fungsi logika. Yang pertama itu ada negasi. Terus dulu teman-teman. Negasi atau logika not. Jadi negasi itu adalah hasil eksekusi merupakan kebalikan dari input. Jadi negasi itu kayak contohnya itu salah, ini benar, jadi kebalikan gitu. Kalau ini salah itu salah, kalau itu salah itu benar gitu. Nah, dari input hasil eksekusinya berupa itu benar atau salah. Titik. Kita pencet merge aja, perhatikan kita ke tengahnya. Ini agak besar ya teman-teman, kita kecilin aja dari sini supaya dia rapi ya. Nah, udah. Ini kita bold aja karena ini pengertiannya. Setelah kalian mewarnai ini warna apa, saya ini aja. Kita lanjut dari caranya. Ini kita kecilin dulu soalnya ini kebesaran ya teman-teman. Kita buat di sini input dan output atau not. Terus ya. Inputnya itu 1 sama 0. Nah, 1 itu false, 2 itu true. Jadi rumusnya itu seperti ini teman-teman, sama dengan not kurang ini input 1 kurang enter false.
Nah, ini udah benar ya teman-teman, nih udah benar, tinggal kita rapikan aja. Setelah kalian mau warna apa. Ini agak kita kecilin soalnya dia kebesaran. Maaf. Ini kita buat warna juga supaya lebih rapi ya teman-teman. Nah, kita buat kotak-kotak yaitu dari home, terus kita pencet ini borders, kita cari all borders nih. Nah, kita lanjut yang kedua, itu ada konjungsi atau logika N. Jadi konjungsi itu adalah hasil penggabungan dua atau lebih statement hasil eksekusinya berupa true ya teman-teman, true or false. Konsepnya tuh perkalian, jadi kalau contohnya 0 kali 1 itu 0, 1 kali 1 1 itu ya teman-teman. Maaf bab, ini sepertinya agak kepanjangan gitu ya teman-teman, kita kecilin aja. Kita bold, sesuaikan sama yang kita buat tadi. Tadi warna ini ya teman-teman. Kita buat contohnya per usia-usiaan. Sini usia bintang, di sini usia hidayah. 17, 15. Ini merupakan contohnya teman-teman. Kita bold, warnanya kita ganti sesuai dengan warna yang nomor 1 dikasih tadi. Kita tengahin. Ini juga kita tengahin. Warnanya kita sesuaikan. Kita ke bawahin dulu ya teman-teman.
Lanjut kita buat contoh dari logika logika n atau konjungsi. Di sini ada input 1. Ini ada input 2. Salah. Yang pakai Video. Output. Nah, di input satu itu udah teratur sendiri dari sananya. Input 1 itu ada 1, input yang kedua 1 lagi. Jadi di sini 1, di sini 0, di sini 0, di sini 1, di sini 0, 0. Jadi rumusnya itu sama dengan n kita kasih koma terus input yang kedua kurang enter true. Kita kebawain aja, kita blok semua supaya semua nggak harus kita manualkan, jadi semua udah keatur sendiri. True first, benar ya teman-teman. Kita bagusin lagi, kita kasih all border. Maaf, sorry. Ini kita bold, kita rata tengah, kita kasih warna sesuai yang lihat teman-teman. Kita rata tengah, kita kasih warna yang pas supaya lebih menarik ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 3, disjungsi. Disjungsi atau logika kurung tanda panah. Disjungsi adalah hasil penggabungan dua atau lebih statement hasil eksekusinya berupa true false. Konsepnya penjumlahan. Nah, seperti kalian tahu, penjumlahan itu seperti contohnya 1 itu 2 yang bisa dibilang itu true.
Jadi tulisan menghilang teman-teman. Kita kasih gold, terus warnanya ambil deh. Nah, ini kita kasih contohnya sama, kita salin aja biar lebih cepat. Ini kita ganti jadi OR. Setelah ini logika OR, bukan logika ini. OR. Titik bawah. Jadi kita bisa menggunakan rumus tadi usia 5 usia dari juga. Cuma ini versi cepatnya teman-teman. Nah, input ini juga sama input 1 dan input 2 sama, cuma dia beda rumus. Jadi kita buat OR buka kurung, ini input 1, koma, ini kita bisa lihat dari sini logikal 1, logikal 2, koma, logikal 3, kita bisa ikuti dari situ, kurang, udah, enter, tuh, kita keluarin. Nah, jadi kalau contohnya 1 tambah 0 itu 1, yang dinamakan true. Kita lanjut, yang terakhir itu ada implikasi. Maaf, langsung aja kita blok untuk judulnya, untuk materinya teman-teman. Kita merge di home, jadi teman-teman sudah lupa. 4, implikasi atau logika if ini kayak misal jika kita seperti ini maka akan seperti ini, seperti itu gitu. Implikasi adalah bentuk sebab akibat dari sesuatu, hasilnya eksekusinya suka kita. Kita bold. Ini adalah warp, jadi jika kita memencet ini dia akan ke bawah. Nah, seperti itu teman-teman, dia nggak mesti ke samping, dia bisa ke bawah juga. Kita langsung aja tulis nama, nilai, status rumus nomornya itu sama dengan buka kurung, tutup kurung, minus
bawah lagi, buka kurung, kita pencet nomornya. Nah, terus kita tutup kurung. Nah, di depan di ini kita kasih dolar, belakangnya juga kita kasih dolar, kita enter. Oke, kita coba berhasil atau tidak. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita tambah satu lagi. Karena kita buat Juni, April, Mei, Intan, Jihan, Fei, Hantu, Sakir. Ini nilainya kita setelah berapa? 27, 9, 5, 46, 90, 23, 70. Ini setelah kita beberapa. Nah, statusnya ini remedial atau tidak, kita buat rumus status itu supaya menghasilkan tanda remedial itu sama dengan terus kita pencet if, soalnya rumusnya bagus. Kita buka kurung, kita pencet ini 67 lebih besar sama dengan kurung 70, remedial 70 dan 70 tuntas, lebih besar dari 70 itu tuntas. Terus remedial kita tutup kurung. Oh, sekarang karena kita tidak bisa menggunakan itu, kita menggunakan koma. Kita coba bentar. Nah, ini ya teman-teman, kita kecilin dulu. Kita blok ke bawah supaya dia langsung semuanya. Nah, kita bisa lihat 23 remedial, 70 ke atas tuntas, 90 tuntas remedial, 46, 56 remedial, 67 remedial. Kita lanjutkan nilai huruf atau ABCD-nya. Ini panjang rumusnya, sama dengan if buka kurung, pencet 67-nya, kita kasih tanda ini lebih besar dari sama dengan 90 itu A, buka kurung, kita pencet lagi lebih besar dari 80.
itu D. Oh iya, kita ini tidak bisa menggunakan titik koma, kita menggunakan koma. Soalnya di gambarnya itu kita tidak bisa. Ini ya, kita ganti jadi koma. Oke, kita buat lagi if buka kurung D lebih besar dari 70 itu D, C ya. Terus kita buat lagi if buka kurung lebih besar dari 60. Maaf, 60. 60 itu D. Lebih besar dari 60 itu D. Nah, koma E. Nah, selebihnya tuh di bawah 60 itu E. Kita kasih titik kurungnya sesuai dengan yang kita buat. Ada 4 ya. Bentar nih. Kita ke bawahin. Maaf. Nah, langsung jadi dia teman-teman. Kita rapikan aja. Kita bold. Maaf, kita border. Terus kita tengahin. Ini kita bold. Warnanya kita sesuaiin yang tabel, yang sesuai tabel aja. Ini yang warna pink muda ya. Kita buat di sampingnya juga nilai di sini status, biar orang-orang bisa tahu kenapa bisa dia, maksudnya kayak 70 itu tuntas, bukan 75, biar tidak ada kesalahpahaman. Nah, kalau lebih besar dari 75 itu, maaf 70 itu tuntas. Kalau lebih kecil dari 70 itu remedi. Nah, di sebelahnya kita ada lagi buat juga nilai angkanya, yang kenapa dia bisa jadi D, A, B, C, D, F. Nilai huruf ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Ini 90 sampai 100, 80 sampai 89, 70 sampai 79, 60 sampai 69. Ini lebih kecil dari 60, berarti kita di bawah 60 tuh. Udah, ini aja supaya kalian bisa tahu. Bisa kita buat, kita warnain. Kita rata tengah.
kita kasih warna yang sesuai. Jangan lupa kita kasih bold, kita kasih all border supaya ada garis-garisnya, supaya lebih bagus ya teman-teman. Nih, border ini juga kita buat, jangan lupa kita border. Nah, kita border, kita rata tengah. Kita bold aja, ganti jadi oke. Mungkin ini saja penjelasan saya.